tapanado rapon Jesus parangehon sasude ulaon mi osroham Tuhan tamangalehon rohana imbarui. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas dan pekerjaan kita hari ini, hari Senin 22 November 2021. Marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a. Dikatakan demikian. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sekali lagi saya ulangi, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani buat jemaat mula-mula, yaitu jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Kita tahu bahwa tantangan bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi adalah sangat besar, banyak, dan berat. Kenapa kita katakan tantangan yang sangat besar? Karena bagi penganut keyakinan Yudaisme tidak menginginkan kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka kembali memberikan atau menghasut jemaat mula-mula dan hendak mengembalikan mereka kepada ajaran, keyakinan, dan budaya keyahudian. Terlebih dalam firman ini tentang bagaimana seseorang memelihara pantangan-pantangan makanan. Dengan memelihara pantangan-pantangan makanan, menurut mereka hidup mereka kudus dan suci. Dengan demikian mereka berkenan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat menuju keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal ajaran yang benar tentang keselamatan itu bahwa manusia sebenarnya tidak ada lagi yang suci. Tapi semua manusia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah yang dapat menguduskan hidup manusia hanyalah dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya yang kudus, sehingga demikian kita mendapat atau memperoleh hidup kudus oleh penebusan tersebut. Oleh karena itulah saudara-saudaraku, ajaran yang hendak mengembalikan atau menyesatkan jemaat mula-mula itu, bagi penulis surat kepada Ibrani mengingatkan mereka atas kuasa darah Kristus yang telah menguduskan hidupnya
dan memberikan keselamatan kepadanya. Tentu bagi orang yang telah diselamatkan, hendaknya dalam hidupnya selalu dapat mempersembahkan korban syukur kepada Allah sebagai bukti bahwa dia telah menerima pengudusan dari Tuhan, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah. Itu dapat kita lihat dari ayat 15 dalam pasal 13 ini dikatakan demikian, saudara-saudara. Ayat 14 dikatakan, saudara-saudara, ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bahkan dalam ayat 16 menjadi ajakan bagi setiap orang percaya, dikatakan demikian, dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita sebagai orang percaya hendaknya jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran lain selain daripada ajaran yang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Saudaraku, sekarang ini tentu banyak ajaran-ajaran yang berkembang yang bisa mau menyesatkan hidup kita sebagai orang percaya. Apakah itu dengan larangan-larangan dan mengajarkan akan pantangan-pantangan dengan cara bagaimana seseorang itu memelihara, maka kepada mereka dikatakan bahwa mereka akan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa keselamatan itu telah sempurna dilakukan oleh Tuhan kita. Hidup kita sebesar apa dan apapun dosa yang telah kita perbuat dan kita lakukan, kita yakin dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tentu sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dikuduskan oleh Tuhan, kita diajak dan dituntut supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, ingat, dalam perjalanan hidup ini jangan mau disesatkan. Karena orang sesat dalam perjalanan, maka dia tidak sampai kepada tujuan. Tapi jika kita hidup berjalan di jalan benar, di jalan terang firman Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh menerima keselamatan. Jangan mau disesatkan, saudaraku. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keselamatan yang telah Tuhan lakukan melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus itu telah menyucikan dan menguduskan hidup kami, mengangkat kami dari lumpur dosa dan menempatkan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tentu kami Tuhan dalam perjalanan iman percaya kami, begitu banyak ajaran dan tantangan Tuhan yang kami hadapi. Biarlah ya Tuhan, hidup kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu yang kudus, sehingga kami
berjalan di dalam kebenaran-Mu, jauh dari penyesat-penyesat. Kami dapat menolak semua ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.